Allah yang maha bijaksana, Engkau memanggil kami untuk hidup kudus sebagai orang yang terpanggil sebagai putra dan putrimu dalam gereja Katolik. Engkau memanggil kami menjadi saudara dan saudari dengan pelayanan yang khas masing-masing. Pada sore hari ini kami mau merenungkan bagaimana Santa Faustina mengikrarkan kaul kekal. Sebelum jam kerahiman ilahi yang agung ini, kami hendak mempersiapkan hati kami agar kami dapat sungguh masuk dalam misteri permenungan tentang betapa besar kerahiman-Mu bagi kami semua. Bukalah hati kami, terangilah budi kami, agar doa-doa kami pada sore hari ini sungguh-sungguh tertuju kepadamu, dan kami dibawa merenungkan betapa Engkau mengasihi kami lewat sengsara putramu yang menyelamatkan. Demi Yesus Kristus, putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 250. Tahun ini 1933 bagiku adalah tahun yang luar biasa semarak. Sebab dalam tahun yubileum sengsara Tuhan ini, aku mengikrarkan kaul kekal. Secara istimewa, aku telah memadukan pengorbananku dengan pengorbanan Yesus yang tersalib. Supaya dengan demikian aku lebih berkenan di hati Allah. Aku melaksanakan segala sesuatu bersama Yesus, lewat Yesus, dan dalam Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, puncak dari komitmen seseorang untuk mengabdi kepada Allah lewat hidup religius ialah berkaul kekal. Berkaul kekal itu adalah puncak komitmen seseorang, entah dia frater yang mau menjadi pastor, atau frater, atau suster, atau bruder yang memilih lembaga hidup bakti. Puncak komitmen mereka ialah berkaul kekal sebagai penyerahan diri total dan akhir dan final kepada Tuhan, dan mereka menjanjikan kesetiaan seumur hidup. Kaul kekal itu adalah tanda kasih radikal, dan kaul itu dianggap sebagai tanda kasih kepada Tuhan dan menjadi saksi Injil, saksi kabar gembira di dunia. Saksi yang hidup, yang bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan janji, tetapi dengan hidup yang dipersembahkan. Maka berkaul kekal menunjukkan kepada gereja, kepada seluruh umat, bahwa seorang pribadi telah menyerahkan sepenuhnya hidupnya bagi Allah dengan komitmen yang sungguh-sungguh dan tanda kasih yang radikal bagi gereja yang tampak, yang kelihatan. Namun, berkaul kekal bukanlah sebagai prestasi pribadi, bukanlah karena kesempurnaan pribadi, bukan pula karena ketiadaan dosa, melainkan berkaul kekal juga dipahami, diterima sebagai karunia Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberikan secara cuma-cuma. Maka kaul kekal itu diterima, diimani,
sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada seorang beriman atau kepada kelompok umat beriman untuk semakin total memberikan hidupnya dalam pelayanan. Ada 3 kaul utama yang dijanjikan oleh para religius, oleh para suster, bruder, para imam, yakni kaul kemurnian, yang kedua kaul ketaatan, dan yang ketiga kaul kemiskinan. Kaul kemurnian yang dimaksud adalah bukan hanya tidak menikah, tetapi juga supaya fokus kepada pelayanan kepada Tuhan. Menghindari dosa, menghindari nafsu badani, dan juga menjaga hati, budi, dan pikiran serta seluruh hidupnya menjadi kudus melulu bagi Tuhan. Dan itu ditampakkan dengan secara langsung dengan hidup selibat, hidup tidak menikah. Kemurnian yang dihidupi oleh kaum religius itu adalah kemurnian yang juga dihidupi oleh Yesus. Yesus mencintai semua orang dengan murni, tanpa pamit, dengan hati yang murni. Dan itulah yang menjadi pedoman dasar bagi hidup religius untuk menghayati kaul kemurnian. Dan kaul ketaatan berarti saya menyerahkan kehendak pribadiku kepada otoritas gerejawi, kepada otoritas komunitas religius, supaya saya mengarahkan hidupku kepada kehendak Tuhan. Saya tidak boleh lagi mengatur diriku sendiri. Aku harus melepaskan egoku. Aku harus melepaskan proyek-proyek pribadiku. Aku harus melepaskan keinginan-keinginan pribadiku. Dan dengan kaul ketaatan, aku menyerahkan seluruh kemampuanku untuk melayani gereja. Saya harus memberikan diri sepenuhnya demi kepentingan gereja, dan saya meletakkan kebebasanku kepada otoritas gereja, otoritas komunitas religius yang saya pilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kaul kemiskinan adalah saya berani melepaskan harta benda duniawi, termasuk tidak boleh menerima harta warisan dari orang tua atau dari siapapun, tidak menerima lagi harta warisan sebagai pribadi yang mau membebaskan diri dari kecemasan duniawi, membebaskan diri dari kecemasan yang sering terjadi karena seseorang itu menginginkan harta atau materi sebanyak-banyaknya. Seorang religius dibebaskan dari kekhawatiran untuk kekhawatiran duniawi, supaya sepenuhnya bisa hidup untuk Tuhan. Itulah ketiga kaul religius yang diikrarkan oleh Suster Faustina, Santa Faustina. Dan dia mengatakan di nomor 250, pesta kaul kekalnya juga tepat pada tahun jubileum tahun 1933. Seperti tahun ini kita merayakan tahun jubileum biasa tahun 2025 yang kita rayakan 1 kali 25 tahun. Berketepatan dengan kaul kekal Santa Faustina di tahun 1933, gereja semesta merayakan sengsara Tuhan, tahun jubileum sengsara Tuhan selama 1900 tahun. Maka Santa Faustina melihat bahwa kaul kekalnya itu dipersatukan dengan kurban Yesus sendiri, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, supaya dengan demikian persembahan hidupnya, kaul kekalnya berkenan kepada Allah. Maka di dalam penghujung tulisan di nomor 250 ini, Santa Faustina mengatakan, aku melaksanakan segala sesuatu
bersama Yesus, lewat Yesus, dan dalam Yesus. Saudara-saudara terkasih, upacara kaul kekal biasanya diucapkan setelah sekian tahun menjalani masa novisiat. Sekarang hukum gereja mengatakan 6 tahun atau 9 tahun maksimal setelah novisiat baru seseorang religius atau seorang suster boleh mengucapkan kaul kekal. Dan kaul kekal itu disaksikan oleh umat Allah sebagai tanda bahwa dia menjadi saksi kesetiaan kepada Allah, kepada gereja, dan kepada Kristus sendiri sebagai mempelainya. Maka lewat kaul-kaul itu Santa Faustina diikatkan secara penuh kepada gereja. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Dan Santa Faustina mengambil bagian dalam hidup pelayanan di dalam gereja. Maka dia berkata, aku melaksanakan segala sesuatu bersama Yesus, lewat Yesus, dan di dalam Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada jam kerahiman yang agung ini, yang akan kita masuki sesaat lagi, walaupun kita tidak mengikrarkan kaul kekal, sebagai seorang religius, Bapak Ibu adalah bapak keluarga dan ibu keluarga dan anggota umat gereja. Tetapi lewat sakramen perkawinan, kita juga telah diikatkan kepada gereja untuk tetap setia kepada satu mempelai, kepada satu istri, kepada satu suami, mengikat satu kesatuan, kesetiaan kepada gereja. Dan dengan pelayanan-pelayanan kita yang sederhana di rumah tangga kita, di lingkungan kita, dan pelayanan cinta kasih yang kita lakukan kepada banyak orang adalah saluran kasih Allah bagi hidup kita dan bagi keluarga kita. Maka pada jam kerahiman yang agung ini, mari kita perbaharui kembali komitmen kita, mencintai gereja, mencintai mempelai, mencintai suami, mencintai istri, mencintai keluarga kita. Kita bawa semua itu ke dalam penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Karena Yesus Kristus walaupun dengan menderita di kayu salib, menerima salib penderitaan itu, dia tetap setia sampai mati. Sebagai anggota gereja, sebagai ibu keluarga, sebagai bapak keluarga, sebagai anggota rumah tangga, kita semua juga memiliki salib-salib dan komitmen yang harus kita pikul setiap hari. Tetapi kita diajak untuk tetap setia, tetap berkomitmen, tetap melihat Yesus yang menderita. Yesus yang menderita di kayu salib tidak turun dari salib. Dia bertahan di kayu salib walaupun dia menderita. Sebagai ibu rumah tangga, kita juga menerima salib. Sebagai bapak rumah tangga, kita juga menerima salib. Hidup bersama orang yang sama berpuluh-puluh tahun harus diikut sertakan dengan komitmen yang luar biasa. Seorang yang bertahan sampai mati, sampai maut memisahkan, itulah tandanya dia mencintai setulus-tulusnya pasangan hidupnya dan menunjukkan kesetiaan juga kepada gereja. Kita harus menyadari bahwa hidup bersama dengan orang yang sama bertahun-tahun tidak selalu membuat kita merasakan bahagia. Kadang-kadang juga ada duri-duri dalam hidup kita. Ada penderitaan seperti Yesus di kayu salib. Tetapi kita diajak untuk tetap bertahan, berkomitmen di dalam hidup kita. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang yang setia. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada orang yang bertahan memikul salib. Seperti Yesus, walaupun dia menderita, dia tidak turun dari kayu salib, karena dia di sana untuk menyelamatkan, bukan untuk diselamatkan. Salah seorang penjahat itu berkata kepada Yesus, "Jika engkau Mesias, bebaskanlah dirimu, selamatkanlah dirimu," katanya. Tetapi Yesus berada di kayu salib bukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk menyelamatkan orang lain.
Kita juga setia kepada pasangan kita, kepada hidup berkeluarga kita, berkomitmen, berkaul kekal seumur hidup, bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tapi menyelamatkan dia yang kita cintai, menyelamatkan suami kita, menyelamatkan istri kita, menyelamatkan anak-anak kita. Seorang istri yang tidak setia kepada suaminya membuat keluarga berantakan, membuat anak-anak bersedih karena antara ayah dan ibu terjadi perpisahan. Maka apabila kita terdapat setia, baik dalam suka dan duka hidup kita, kita serahkan kepada Yesus yang menderita di kayu salib. Kita juga seperti Santa Faustina setia kepada panggilan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan masuk kepada jam kerahiman ini. Mari kita ingat kaul kekal kita masing-masing. Kaul kekal kita lewat keluarga kita, anak-anak kita, lewat janji baptis yang kita terima, yang kita janjikan pada saat kita dibaptis, lewat janji-janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Mari kita mohon doa-doa Santa Faustina, agar kita juga setia melakukannya, walaupun banyak tantangan, bahkan penderitaan, dan bahkan kematian yang kita hadapi. Yesus mencintai orang yang setia. Kita belajar dari Yesus di kayu salib, yang sengsara, yang memberikan seluruh hidupnya demi keselamatan kita. Mari kita hening, kita masuk pada jam kerahiman yang agung ini. Kita bawa semua orang yang kita cintai, anggota keluarga kita. Mungkin suami tidak selalu sejalan dengan kita, istri tidak selalu sejalan dengan kita, anak-anak kadang melawan kehendak kita, melawan apa yang kita inginkan. Mari semua dengan hati yang rendah, kita serahkan kepada Yesus yang menderita di kayu salib. Seperti dikatakan oleh Santa Faustina hari ini, aku melaksanakan segala sesuatu bersama Yesus, lewat Yesus, dan dalam Yesus. Tuhan memberkati.